Bab 1478. Garis darah abadi. Bibiku. Bibi kandung. Miley sedikit tercengang. Gadis itu tersenyum, wajar kalau kamu tidak kenal denganku, karena kita pertama kalinya berjumpa. Miley melihat gadis itu sekilas dan berkata, kamu beneran bibiku? Iya. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Apakah ada bukti? Tanya Miley. Aku benaran tidak tahu harus bagaimana membuktikannya, ujar gadis itu sambil tersenyum. Miley menatap gadis itu dan tidak berbicara lagi. Gadis itu berpikir sejenak dan berkata, tapi, kamu boleh menanyakanku beberapa pertanyaan, aku mungkin bisa menjawabnya. Miley langsung bertanya, siapa Lydia? Gadis itu tersenyum dan menjawab, namanya adalah Destiny. Berasal dari alam semesta 3 dimensi. Wanita bergaun polos bukanlah tubuh utama yang sesungguhnya. Tentu saja, kekuatannya sudah melampaui tubuh utamanya yang sebelumnya. Selain dia, masih ada wanita bergaun putih, dia adalah tuan pemilik pedang ether sebelumnya. Dia juga Lydia, merupakan salah satu dari 4 tubuh bayangan. Miley bertanya, lalu, 2 lagi ada di mana? Gadis itu berkata dengan suara pelan, 2-nya lagi sudah dibunuh oleh wanita bergaun polos dahulu kala. Miley mengerutkan kening, kenapa? Gadis itu melihat Miley dan tersenyum berkata, karena 2 Lydia ini menghalanginya, jadi dia pun membunuh mereka berdua. Miley sedikit pinsaran dan bertanya, karena hal apa yang menghalangi Lydia? Semua karena kamu. Wanita bergaun polos ingin mengubah takdir kehidupanmu, tapi harus membinasakan dunia ini. Oleh karena itu, dia memilih membinasakan umat manusia dan dia orang itu demi menghentikannya makanya dibunuh. Miley diam saja. Gadis itu merapikan rambutnya dan tersenyum berkata, apalagi yang ingin ditanyakan? Miley melirik gadis itu sekilas dan bertanya, siapa ayahku? Aku masih tidak bisa memberitahumu. Nanti, kamu pasti akan mengetahuinya, ujar gadis itu. Lalu, siapa ibuku? Tanya Miley. Gadis itu tersenyum dan berkata, ibumu bukan orang biasa. Sebenarnya, ada sebuah garis darah di dalam tubuhmu, tapi kamu masih belum membangkitkannya. Miley mengerutkan keningnya, aku masih memiliki 1 garis darah lagi. Gadis itu menganggukkan kepala dan berkata, iya. Sebuah garis darah yang sangat kuat. Tetapi, kamu masih belum memiliki kekuatan untuk membangkitkannya. Lalu, garis darah iblis gilamu sangat kuat. Garis darah ini berhasil menekan garis darah yang satu ini. Jadi, kamu tidak bisa membangkitkannya. Aku memiliki 2 macam garis darah, ujar Miley. Gadis itu tersenyum dan berkata, iya. Lalu, garis darah yang satunya juga sangat kuat. Tentu saja, dalam sisi kekuatan, mungkin tidak sekuat garis darah iblis gila. Tapi, garis darah yang ini memiliki keistimewaan lainnya, bukan untuk meningkatkan kekuatan. Miley sedikit penasaran dan bertanya, sejenis garis darah pendukung. Gadis itu menganggukkan kepalanya, iya. Hebat tidak? Tanya Miley. Tentu saja sangat hebat, jawab gadis itu sambil menganggukkan kepalanya. Miley bertanya, aku harus bagaimana baru bisa membangkitkannya? Gadis itu mengedipkan mata, kamu ingin membangkitkannya? Miley menganggukkan kepalanya. Gadis itu tersenyum dan membantu, aku bisa membantumu. Setelah berkata, dia berjalan ke depan Miley. Miley langsung mengepal erat tangan kanan dan sangat waspada. Gadis itu menggelengkan kepala dan tersenyum, kamu tidak perlu begitu waspada denganku. Kalau aku ingin membunuhmu, kamu sama sekali tidak sempat melawan. Meski kamu membakar 1000 tahun nyawa kehidupan mengeluarkan teknik tinju kehidupan, juga tidak bisa mengalahkanku. Miley menatap gadis itu dan bertanya,
kenapa kamu tahu aku melatih teknik tinju kehidupan? Karena aku selalu mengintaimu, ujar gadis itu. Kenapa kamu mengintaiku? Tanya Mile. Gadis itu mengedipkan mata, sebagai bibi, memang tidak boleh mengintai keponakan sendiri. Mile diam saja. Gadis itu tersenyum dan berkata, jadi, apa kamu masih ingin membangkitkan garis darah ini? Mile tetap diam saja. Gadis itu menggelengkan kepala dan tersenyum, sepertinya kamu masih tidak percaya denganku, kalau begitu, kamu boleh mengeluarkan teknik tinju kehidupan untuk menyerangku. Mile menatap gadis itu dan berkata, baik, kalau begitu jangan salahkan aku. Usai berkata, dia mendadak mengeluarkan pedang. Jurus kematian. Dia sudah sangat mahir dalam jurus kematian ini. Bahkan tanpa menggunakan pedang tiada batas, kecepatan dan kekuatan juga paling kuat. Lalu, dia begitu dekat dengan gadis itu, meski gadis itu adalah alam dewa puncak juga tidak mungkin bisa menahan satu serangan ini. Akan tetapi, Mile langsung tercengang. Karena pedangnya tertahan oleh 2 jari saja. Jari gadis itu. Gadis itu menjepit pedang Mile dan tersenyum berkata, pedang yang cepat sekali, sayangnya masih tidak bisa melukaiku. Usai berkata, dia melepaskan 2 jarinya. Mile diam saja. Dia tahu, kekuatan gadis ini jauh lebih kuat darinya. Sama seperti yang dikatakan tadi, kalau ingin membunuh, dia sama sekali tidak bisa melawan. Gadis itu tersenyum dan berkata, sekarang kamu sudah bisa percaya denganku. Mile menatap gadis itu dan bertanya, ada hal apa membuatmu datang mencariku? Gadis itu mengedipkan mata, ada orang yang menyuruhku datang membantumu, karena kamu sangat lemah sekarang. Begitu lemah, mana mungkin bisa melawan penyebab bencana? Mile tercengang dan berkata, ada orang yang menyuruhmu datang membantuku. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Mile bertanya, siapa? Gadis itu tersenyum dan berkata, teman lamamu. Siapa itu? Aku tidak bisa memberitahumu. Intinya, aku datang membantumu. Mile menatap gadis itu dan berkata, kamu akan bagaimana membantuku? Gadis itu melirik Mile sekilas, lalu berkata, pertama, aku akan membantumu membangkitkan kekuatan garis darah, agar kekuatan garis darahmu bisa hidup. Setelah itu, jiwa spiritualmu juga sedikit lemah. Aku akan membantumu meningkatkannya, agar jiwa spiritualmu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mile sedikit kaget, kamu bisa membantuku meningkatkan jiwa spiritual. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Mile diam sejenak dan bertanya, serius? Gadis itu tersenyum dan berkata, memang aku menipumu bisa dapat apa? Mile diam saja. Dia masih curiga apakah gadis ini benaran bibinya. Tetapi, master seperti ini tidak mungkin datang hanya demi bercanda dengannya, kan? Lalu, dia begitu tahu jelas kisah Lydia dan lainnya. Bisa ditebak, orang ini kemungkinan berasal dari alam semesta 3 dimensi. Aku akan membantumu membangkitkan garis darah terlebih dahulu, tentu saja, kalau kamu tidak percaya, aku tidak akan membantumu. Kebetulan aku juga sangat sibuk, ujar gadis itu. Mile menatap gadis itu, kalau membangkitkan garis darah ini, apakah akan bertolak belakang dengan garis darah yang sekarang ini? Apakah ada dampak? Semua tergantung kamu sendiri, ujar gadis itu. Mile mengerutkan kening, tergantung aku. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu harus tahu, tidak peduli garis darah iblis gila atau garis darah satunya lagi, kamu adalah tuan mereka, bukan mereka adalah tuanmu. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Mile menganggukkan kepalanya. Sekarang sudah boleh dimulai, tanya gadis itu. Mile diam sejenak barulah berkata, kamu benaran saudara ibuku.
Gadis itu menganggukkan kepalanya. Mile menatap gadis itu, jadi, kamu juga memiliki garis darah yang sama denganku, betul? Gadis itu tersenyum dan menjawab, iya. Mile tersenyum dan berkata, bolehkah tunjukkan padaku? Gadis itu tertawa dan berkata, kamu benar-benar sangat hati-hati. Tapi, ini adalah hal yang baik. Usai berkata, dia membuka telapak tangannya dan muncul cahaya hijau muda di seluruh badannya. Tidak hanya seperti ini, Mile juga menyadari saluran darah di lengan kanan juga membesar. Saluran darah berwarna hijau muda. Mile sedikit penasaran dan bertanya, ini garis darah apa? Gadis itu mengedipkan mata, garis darah abadi. Mile mengerutkan kening, garis darah abadi. Garis darah abadi sudah bangkit akan memiliki pemulihan yang sangat menakutkan. Kalau melatih sampai tahap sempurna, asalkan tidak mati, maka luka sebesar apapun juga bisa pulih. Bahkan tubuh fisik sudah hancur, juga bisa memulihkan tubuh fisikmu. Bukan hanya tubuh fisik, jiwa spiritual juga bisa. Intinya, asalkan kamu belum mati, segalanya bisa pulih kembali, ujar gadis itu. Mile tercengang dan berkata, sehebat itu. Gadis itu menganggukkan kepala dan berkata, iya, sehebat ini. Bisa dikatakan, setelah kamu membangkitkan garis darah ini, selain master sesungguhnya di dunia ini, tidak ada orang yang bisa membunuhmu, bahkan kamu mau mati juga sangat susah. Mile berkata dengan nada serius, master seperti apa? Gadis itu menunjuk dirinya sendiri, seperti aku ini. Mile terdiam. Gadis itu lanjut berkata, lalu seperti Lydia. Satu tebasan pedangnya, tidak peduli garis darah apa pasti akan mati. Karena satu tebasannya bisa membunuh segalanya. Mile menganggukkan kepalanya, baik, aku mengerti. Setelah itu, dia menatap ke arah gadis itu, bantu aku membangkitkan garis darah ini. Baik, jawab gadis itu sambil tersenyum. Usai berkata, dia membuka telapak tangannya lalu diletakkan di bahu Mile. Boom! Seketika, badan Mile langsung bergetar dan darah di tubuhnya mulai bergejolak. Garis darah iblis gila sedang memberontak. Gadis itu tersenyum dan berkata, aku harus menekan garis darah iblis gilamu terlebih dahulu. Kamu jangan melawan, kalau tidak garis darah satunya lagi tidak mungkin bisa bangkit. Setelah itu, tangan kanannya mengeluarkan sedikit tenaga. Boom! Seketika, garis darah iblis gila Mile langsung tidak bisa melawan. Mile langsung semakin serius saat merasakan kondisi ini. Kekuatan gadis ini sangatlah menakutkan. Dia bisa menekan garis darah iblis gila dengan semudah ini. Pada saat ini, gadis itu tersenyum, lalu mengangkat tangan kanannya. Boom! Mile membelalakan matanya dan merasa ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, muncul cahaya hijau muda di sekitar tubuhnya. Garis darah abadi. Mile juga menyadari, darahnya perlahan-lahan berubah menjadi warna hijau muda. Darahnya sedang berubah. Mile memejamkan kedua matanya, dia merasa dirinya mulai melayang ke langit. Karena kekuatan garis darah sekarang ini sedikit nyaman. Garis darah iblis gila sangat kuat, tapi sudah untuk dikendalikan dan bisa membuat orang gila. Perasaan yang dirasakan kurang enak. Tetapi, berbeda dengan garis darah ini membuat orang merasa nyaman. Perlahan-lahan, darah di tubuh Mile mulai berubah. Selama proses, Mile tidak merasa ada yang tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, Mile teringat sesuatu dan bertanya kepada gadis itu, tadi kamu bilang bisa membantuku meningkatkan jiwa spiritual. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Mile sedikit penasaran, bagaimana cara meningkatkannya. Meningkatkan dengan jiwa lain, ujar gadis itu. Mile mengerutkan kening,
dengan jiwa lain. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan berkata, beberapa waktu yang lalu, aku mendapatkan jiwa spiritual yang kuat. Nanti, kamu boleh menyerapnya, seharusnya bisa mencapai tingkat tertinggi jiwa spiritual. Lalu, sebelum pergi, aku akan memberikanmu harta kekayaan yang bisa membantumu mengubah alam semesta 5 dimensi. Miley mengedipkan mata, harta kekayaan. Gadis itu tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, kamu adalah keponakanku, aku tentu saja akan lebih baik padamu. Bersambung.